Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast Pokabi, podcast bareng program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam UIN Salatiga. Baik, teman-teman semua, untuk lebih akrabnya lagi nanti dalam acara podcast ini audiensnya akan saya panggil sahabat konselor ya, biar lebih akrab itu. Oke, di Pokabi edisi kali ini spesial edisi bulan suci Ramadan, kita sudah ada tamu spesial dari dosen UIN Salatiga sekaligus Kaprodi dari program studi bimbingan dan konseling. Baik, kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Wahidin, Magister Pendidikan. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk puasanya masih lancar ya saat ini? Alhamdulillah lancar sekali. Alhamdulillah. Sampai hari ke-15 ini. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Jadi di podcast Pokabi kali ini ya, kita lebih akrabnya dengan Pokabi. Di Pokabi kali ini itu kita akan membahas terkait dengan optimisme terapi optimisme, dan bagaimana sih sudut pandangnya dalam agama Islam. Mungkin dari Pak Wahidin bisa menceritakan sendiri atau sedikit terkait dengan bagaimana sih gambaran besarnya terkait dengan terapi optimisme dan bagaimana dalam pandangan agama Islam. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa konsep optimisme itu dilandasi oleh beberapa teori yang melatar belakanginya, yaitu adanya ekspektasi secara umum masa depan yang positif yang akan terjadi pada seorang. Itu konsep yang pertama, ekspektasi. Bahwa orang yang memiliki optimisme adalah mereka mempunyai harapan, memiliki ekspektasi masa depan yang akan lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa individu yang optimis itu sejatinya adalah mereka yang memiliki keyakinan diri secara utuh, secara total, bahwa kemampuan yang mereka miliki itu sangat membantu dalam proses kehidupannya dalam rangka untuk mengatasi segala problem-problem yang akan dihadapinya. Kemudian yang ketiga, optimisme individu itu akan dibangun oleh adanya tujuan yang ingin dicapai oleh seorang individu. Ketika individu itu memiliki tujuan, maka dia dalam hidupnya memiliki nilai-nilai optimisme yang perlu dikembangkan. Dalam konsepnya bahwa individu yang optimis adalah mereka yang mempunyai keyakinan akhir yang baik, segala suatu kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya akan terjadi dengan baik. Ketika kita padukan dalam konsep Islam, maka optimisme ini sangat lekat dengan kehidupan Islami, baik itu yang bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari hadis. Itu kira-kira konsep optimis yang ingin saya sampaikan. Oke, baik, itu ya terkait dengan gambaran mengenai terapi optimisme dan kaitannya dengan perspektif agama Islam. Oke, sebetulnya sih kenapa sih kita itu, atau apa alasan diperlukannya terapi optimisme ini, Pak? Terapi optimisme itu dalam konteks psikologi ataupun dalam konteks layanan bimbingan konseling, entah itu bimbingan konseling umum atau konsep bimbingan konseling Islam, bahwa optimisme itu sangat penting dilakukan dalam rangka untuk yang pertama adalah pembentukan kesejahteraan psikologis individu. Semakin orang itu semakin optimis dalam hidupnya, maka dia akan memiliki kesejahteraan individu yang baik. Dia akan memiliki makna hidup, kemudian memiliki kesehatan mental, kemudian memiliki kepuasan hidup yang lebih baik. Itu yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua, bahwa optimisme itu akan menjadikan individu semakin kreatif, kemudian tidak mudah putus asa, kemudian akan bekerja keras dan bekerja sungguh-sungguh. Dalam konteks ini, maka bahwa ketika ada persoalan, individu itu tidak akan mudah putus asa. Tidak, bahasanya dalam bahasa Jawa mungkin tidak mudah
loyo ketika diberi ujian, tidak mudah putus asa ketika ada suatu problem yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi seperti ini maka individu yang optimis itu akan memiliki kecakapan bertahan dalam kondisi tekanan yang hebat. Orang yang optimis itu akan memiliki kecakapan hidup yang luar biasa. Dalam tekanan hidup yang sangat sulit, dia akan tetap bisa bangkit, tetap mempunyai keyakinan diri, tetap mempunyai tujuan, tetap mempunyai harapan bahwa kondisi ini pasti bisa dilalui, kondisi ini pasti bisa dihadapi, sehingga dia memunculkan optimisme bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi pasti akan diselesaikan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bahwa optimisme ini memiliki dampak pada kesehatan fisik dan psikologis. Orang yang optimis itu akan memiliki kesehatan fisik baik, kesehatan psikologis juga baik, dan memiliki hubungan yang sosial juga baik. Ini sangat penting dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik, baik itu secara individu maupun secara sosial, sehingga bahwa orang yang optimis itu akan selalu mengedepankan cara berpikir yang positif atau positive thinking dalam kehidupan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa diperlukan konteks optimisme atau terapi optimisme. Dengan terapi optimisme ini maka individu itu akan pantang menyerah, kemudian penuh semangat, kerja keras, berpikir kritis, rasional dalam menghadapi segala kondisi yang ada. Apa dampaknya? Dampaknya ketika orang ini memiliki optimisme, atau nanti bahasanya bagaimana mewujudkan terapi optimisme dalam kehidupan, dia akan tetap menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tanpa goyah ketika menghadapi problem-problem yang dihadapi. Itu kira-kira gambaran dari terapi optimisme itu. Oke, itu terkait dengan gambaran mengenai terapi optimisme. Nah, yang selanjutnya yang bahasan menarik, karena tadi kan sudah disinggung mengenai emosi positif, kesejahteraan hidup, tujuan hidup dan lain sebagainya. Sebetulnya terapi optimisme ini dilakukan itu untuk siapa, dan ada batasan masalah nggak Pak dalam mengatasi atau dalam menerapkan terapi ini? Misalnya hanya untuk masalah-masalah tertentu atau hanya untuk orang-orang tertentu, itu bagaimana Pak? Oke, optimisme ini untuk semua kalangan, baik itu anak-anak, kemudian remaja, dewasa, hingga untuk orang lanjut usia. Bahkan untuk semua kategori, baik itu mereka yang memiliki masalah kesehatan ataupun mereka yang betul-betul sehat secara fisik maupun secara rohani. Jadi ada batasan dalam konteks terapi optimisme ini, karena prinsipnya terapi optimisme itu bisa dilakukan oleh siapa saja, untuk siapa saja, dalam kondisi apa saja. Yang ingin saya sampaikan bahwa terapi optimisme itu bisa dalam segala lini kehidupan, mulai di aspek politik, kemudian aspek hukum, kehidupan beragama, kehidupan keluarga, dalam dunia pendidikan, dalam tempat kerja, semuanya membutuhkan yang namanya optimisme, yang kita kenal nanti sebagai terapi optimisme itu. Oke, itu terkait. Jadi semua orang, semua kalangan itu bisa menerapkan teori atau terapi optimisme, gitu Pak. Nah, yang selanjutnya, yang bahasan yang paling menarik adalah masuk ke dalam perspektif agama Islam, gitu Pak. Perspektif nilai-nilai keislamannya. Kalau kita lihat, ada kaitannya nggak sih Pak antara optimisme dengan spiritualisme seseorang? Ya, optimisme itu adalah nilai dasar dari agama. Semua agama yang ada di dunia ini, semua mengajarkan tentang pentingnya membangun optimisme. Apa yang melandasinya? Yang pertama, keyakinan. Semua agama bersumber pada keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam konteks Islam, keyakinan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, semua agama mengajarkan akan adanya tujuan yang hendak dicapai, baik itu tujuan dari jangka pendek hidup di dunia ini
maupun dalam tujuan jangka panjang setelah manusia mengalami kematian yang dikenal dengan kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah adanya harapan, bahwa semua agama itu pada prinsipnya memberikan harapan kepada semua pemeluknya. Kalau dalam hal konteks ini adalah Islam, agama Islam memberikan harapan yang besar kepada pemeluk Islam untuk senantiasa berharap kepada Allah, untuk senantiasa berharap hidup lebih baik saat hidup di dunia ini maupun hidup di akhirat yang akan datang. Itu adalah konteks optimisme dalam perspektif agama, lebih-lebih dalam konteks perspektif Islam. Kalau kita bicara optimisme perspektif Islam, maka sebenarnya dalam ajaran tasawuf, Islam sudah memberikan rambu-rambu, Islam sudah memberikan ajaran yang berupa konsep khauf dan roja. Khauf itu adalah takut akan Allah, kemudian roja itu berpengharapan kepada Allah. Berpengharapan apa? Berpengharapan atas rahmat yang telah diberikan Allah, rahmat yang akan diberikan Allah kepada umat Islam. Ketika kita menyandingkan dua hal ini antara khauf dan roja, maka keduanya akan saling mengisi, saling melengkapi. Orang yang takut khauf kepada Allah, tentu dia tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama. Dia akan hidup sesuai dengan tuntutan agama. Ya, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada alam semesta. Ini adalah kondisi orang yang khauf, karena takut kepada Allah, takut dalam pengertian bukan takut lari, tapi takut harus mendekat. Kemudian yang kedua, di samping khauf, Islam mengajarkan roja, berpengharapan yang luas kepada Allah. Islam sebagai agama yang dimana menganut sistem bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada siksaan Allah. Rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Dalam konsep roja ini, umat Islam maka mendukung bagaimana caranya agar dalam hidupnya rojanya kepada Allah itu lebih melampaui batas daripada ketakutan akan siksaan Allah, ketakutan akan dosa. Maka hal ini yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa menyeimbangkan antara konsep khauf dan konsep roja. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertakwa kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah, dan yang ketiga adalah ridho atas putusan yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu kira-kira ada gambaran optimisme dalam perspektif Islam. Baik, itu terkait dengan perspektif dalam pendidikan agama Islam, khususnya agama Islam maupun agama-agama yang lain ya Pak, tidak hanya agama Islam. Kemudian dalam prosesnya itu seperti apa sih Pak terapi optimisme? Tadi kan sudah disampaikan bahwa terapi optimisme ini kan bisa dilakukan oleh semua orang, atau optimisme itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi bagaimana sih Pak prosesnya lebih jelasnya? Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan proses terapi optimisme ini. Ketika kita bicara terapi optimisme, maka kita akan mengandalkan 3 kekuatan yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah adanya ekspektasi. Kita mau meletakkan ini mana dulu, tergantung dari kondisi yang dihadapi. Yang pertama, saya akan meletakkan pada keyakinan, bahwa ketika dalam konsep optimisme terapi Islam, maka kita akan meletakkan keyakinan ini terlebih dahulu, yaitu dengan cara meletakkan keyakinan kita kepada Allah. Manusia punya keyakinan akan berhasil tatkala keyakinan itu digandengkan dengan keyakinan pada Allah. Kenapa harus digandengkan kepada Allah? Kalau keyakinan ini murni dari sendiri, kalau keyakinan ini tumbuh sangat baik dalam diri sendiri tetapi tidak digantungkan dengan keyakinan akan Allah, maka akan mudah manusia mengalami kesombongan. Ketika mengalami kesombongan, maka ini tidak sesuai dengan konteks optimisme yang dibangun dalam Islam. Konteks optimisme yang dibangun dalam Islam, ya tetap optimis tapi harus berpegang pada tali ketentuan yang Allah telah berikan, yang 3 pilar tadi. Yang pertama adalah ikhtiar, tawakal, dan ridho. Nah, ini pertama keyakinan. Kita harus membangun keyakinan kepada Allah terlebih dahulu. Bagaimana kita membangun keyakinan kepada Allah? Ya,
agama telah banyak memberikan aturan, agama telah banyak memberikan tuntunan kepada kita agar bagaimana keimanan kita bisa meningkat. Mulai dari zikir, sholat, kemudian tafakur, muhasabah, itu adalah dalam rangka membangun keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya adalah saya yakin semua orang pasti mempunyai tujuan dalam hidupnya. Ketika Mas Hendrik saat ini sebagai mahasiswa, saya yakin ke depan punya tujuan yang ingin dicapai. Selepas mahasiswa, kemudian teman-teman yang lain, calon konselor, saya yakin punya tujuan yang ingin dicapai dalam konteks kehidupan yang akan datang. Kita menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai. Jangan sampai dalam hidup ini kita nggak ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, maka kita nggak ada impian. Kalau nggak ada impian, maka kita nggak punya semangat untuk meraih tujuan itu. Yang ketiga, bahwa setelah kita mempunyai tujuan, yang terakhir adalah tahapannya adalah membangun harapan, membangun ekspektasi. Kita punya tujuan, maka kita memperkuat ekspektasi tujuan kita itu dengan cara apa? Ya, mengembalikan tujuan itu berlandaskan nilai-nilai Islam, berlandaskan keyakinan kepada Allah, berlandaskan keyakinan kita bahwa usaha yang akan kita lakukan pasti memiliki efek kalau kita sungguh-sungguh, pasti akan berhasil atas izin Allah, pasti akan berhasil apabila kita ikhtiari dengan cara yang sungguh-sungguh, dilandasi dengan semangat kerja keras, pantang menyerah, kreatif, kemudian beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi. Ini adalah minimal kita melakukan 3 hal ini. Yang pertama, membangun keyakinan, kemudian menetapkan tujuan, dan yang ketiga adalah adanya harapan dari tujuan yang ingin kita capai. Itu kira-kira gambaran tahapan terapi optimisme yang perlu dilakukan oleh semua orang untuk mencapai tujuannya, Mas. Oke, baik, teman-teman Pokabi, sahabat-sahabat Pokabi, itu adalah tahapan-tahapan daripada terapi optimisme. Jadi terapi optimisme ini mungkin akan sangat berguna ya Pak bagi teman-teman yang mempunyai perasaan pesimis, ya, apa-apa selalu minder, apa-apa selalu kurang percaya diri. Mungkin salah satu cara untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan melakukan terapi optimalisme ke dalam diri kita sendiri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Wahidin, bahwa ada 3 tahapan dalam kita melakukan terapi ini. Yang pertama adalah membangun keyakinan, kedua menetapkan tujuan, dan adanya harapan. Ketiga-tiga ini mungkin ada dalam diri kita, hanya kita perlu mengeksplor lebih dalam ke dalam diri kita. Kemudian untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Pokabi, teori optimalisme ini mungkin akan sangat bermanfaat, apalagi saat ini momentumnya ada di bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah, penuh rahmat. Ini adalah kesempatan bagi kita dalam meningkatkan keyakinan, membangun keyakinan agar kita memiliki sikap optimalisme yang lebih kuat lagi, memiliki semangat hidup yang lebih luar biasa lagi. Mungkin itu nggih Pak. Oke, sahabat-sahabat Pokabi sekalian, di podcast edisi pertama ini kita membahas sedikit mengenai teori-teori yang basicnya saja. Nanti podcast selanjutnya kita akan lebih mendalam lagi, lebih menarik lagi terkait dengan pembahasan tentang bimbingan konseling, tentang keislaman, tentang pendidikan. Akan ada banyak lagi edisi-edisi yang menarik. Makanya jangan lupa terus saksikan Pokabi di channel YouTube HMPS BKPI UIN Salatiga. Oke, gitu. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Wahidin. Mungkin ada salam-salam dulu Pak buat mahasiswa BK atau buat penonton. Iya. Allah telah memberikan janjinya yang jelas di Al-Quran maupun yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad di hadis, bahwa ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan yang kita hadapi. Apa yang ingin saya sampaikan? Ayat Al-Quran ini menegaskan bahwa dalam konsep umat
Islam bahwa orang Islam harus memiliki optimisme yang luar biasa, ya optimisme yang kuat dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga problem apapun yang dihadapi pasti bisa terselesaikan. Dengan cara seperti ini maka kita akan bisa keluar dari segala problem yang ada. Kita tidak perlu memiliki pesimisme kaitannya dengan masa depan, kaitannya dengan karir, kaitannya dengan apapun, ketika kita tetap berpegang pada prinsip dan janji Allah dalam Al-Quran maupun ketentuan yang sudah diberikan Allah kepada umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Pokabi seluruhnya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahidin. Untuk teman-teman Pokabi semua, salam konselor muda.